Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kita, yaitu jarak titik terhadap bidang. Misalkan kita punya bidang W, kemudian sebuah titik P yang berada di luar bidang W, maka jarak titik P terhadap bidang W tersebut kita lakukan caranya sebagai berikut. Kita tarik garis dari titik P menembus bidang W seperti ini. Kita buatkan garis yang menembus bidang W, katakanlah menembusnya di sini. Misalkan dia menembus di titik beri nama titik Q misalkan. Tapi menembusnya bukan sembarangan. P ke bidang W itu harus tegak lurus. Maka jarak dari titik P terhadap bidang W itu adalah PQ. Sekali lagi, PQ adalah jarak titik P terhadap bidang W tersebut. Syaratnya adalah bahwa dari P terhadap bidang W tersebut itu harus tegak lurus. Ciri-ciri tegak lurus adalah apabila kita buatkan garis yang terletak pada bidang W, dia akan selalu tegak lurus terhadap PQ. Misalkan kita buatkan garis ini selalu tegak lurus ke sini. Misalkan kita buatkan garis lagi ke sini, ini selalu tegak lurus ke sini. Semua garis yang terletak pada W melalui Q itu akan tegak lurus terhadap PQ. Selanjutnya mari kita lihat contoh berikut ini. Di situ ada kubus ABCDFGH, katakanlah panjang rusuknya adalah 8. Kita akan tentukan berapakah jarak titik E terhadap bidang AFH. Titik E terhadap bidang AFH. Seperti yang telah kita jelaskan bahwa tekniknya adalah dari E ini buatkan garis tembus ke bidang AFH, tapi tembusnya harus tegak lurus. Teknik yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Dari E kita buatkan garis bantu terhadap tengah-tengah di sini. Kemudian dari katakanlah di sini Q misalkan. Dari A ke Q kita buatkan garis bantu. Maka nanti E menembus bidang AFH-nya itu adalah di sini. Dia ditegak lurus di sini. Dia nembusnya di situ. Katakanlah ini adalah T. Maka T itulah jarak titik E terhadap bidang AFH. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Kita pindahkan segitiga yang ini. Segitiga AEQ. Kita pindahkan. Dia siku-siku di E. Pindahkan segitiganya sebagai berikut. Dia siku-siku di E. Di sini A. Di sini adalah E-nya. Di sini adalah Q-nya. Dia siku-siku di situ. Panjang AE itu jelas 8. Karena dia rusuknya 8. Kemudian berapa sih panjang EQ? Kalau kita lihat EQ itu adalah setengah dari EG. EG dihitung pakai teorema Pythagoras, nanti akan kalian dapatkan panjang EG itu adalah 8 akar 2. Karena EQ itu adalah setengahnya, berarti EQ panjangnya adalah 4 akar 2. Kalau ini sudah 8, sini sudah 4 akar 2, maka dari A ke Q kita hitung pakai Pythagoras lagi. Dia akan dapat, silakan nanti kalian coretan di buku, dia akan dapat hasilnya adalah 4 akar 6. Ini yang tadi sini bernama T. Untuk menghitung ini kita ingat kepada jarak titik terhadap garis yang waktu bahasan sebelumnya. Kita bisa menghitung dengan menggunakan pendekatan luas. Luas segitiga AEQ itu adalah setengah kali, kalau alasnya EQ itu setengah kali 4 akar 2, tingginya AE adalah 8, dan itu sama saja. Apabila alasnya kita ganti AQ, berarti setengah dikali AQ-nya adalah 4 akar 6, tingginya adalah ini T. Tengahnya kita bisa buang. Ini 4 akar 2, ini 4 akar 6. 4-nya juga bisa kita buang. Maka yang tersisa adalah di sini 8 akar 2 akan sama dengan akar 6 kali T. Maka T itu adalah 8 akar 2 dibagi
akar 6. Kita rasionalkan, berarti kali akar 6 per akar 6. Ini berarti 8 akar 12 dibagi 6. Akar 12 itu masih bisa disederhanakan, yaitu 8 kali akar 12, kalau sederhanakan hasilnya 2 akar 3 dibagi 6. Jadi ini adalah 16 akar 3 per 6. Kalau diperkecil, ini 8 per 3 akar 3.